karena kalau aku menganggap itu nyata, papaku jelas bakal marah, dan emang dia selalu marah sih kalau aku menganggap itu nyata. Dan aku survive sendirian, dan saking capeknya tuh aku akhirnya kan mulai cerita ke teman-teman. Dan ketika cerita ke teman-teman, justru mereka tertarik. Dari situ aku ngerasa kayak lebih lega, dan teman-teman tuh menganggap kalau indigo itu keren. Makanya aku sempat tergila-gila untuk disebut sebagai indigo. Karena waktu itu ya tersesat lah, karena gak ada pembimbing dan aku mengalami semuanya sendirian. Jadi apapun yang lingkungan kasih feedback ke aku telan mentah-mentah gitu. Kayak aku waktu itu bangga disebut sebagai indigo karena dengan begitu banyak orang lebih perhatian ke aku, dan lebih banyak orang sering nanya ke aku gimana kondisiku, masih diganggu atau enggak, atau dapat cerita baru apalagi, habis ngalamin apalagi, ketemu apalagi gitu. Cuma yang gak enaknya kadang dianggap sebagai dukun. Beberapa orang jadi takut deket-deket sama aku, dikira aku bisa baca pikiran atau bisa nyerang mereka, bisa ngirim-ngirim sosok gitulah. Kadang juga ditanyain macam-macam, kayak aku ada yang ngikutin atau enggak, di kelas ini ada apa aja gitu kan. Kayak nggak suka. Sebenarnya nggak adil juga sih, aku maunya enak-enaknya aja gitu. Aku maunya cuma dibikin jadi lebih lega, jadi ada teman cerita, di-ngertiin. Tapi aku kayak sebel ketika orang tuh nggak ngertiin, dan orang malah memanfaatkan yang aneh-aneh, atau orang malah jadi berpikir yang aneh-aneh. Tapi ya itu jadi sebuah cerita sih. Dan waktu itu aku sempat cerita ke kakakku waktu dia pulang ketika lagi libur kuliah. Dulunya aku nggak pernah cerita ke kakakku, tapi nggak tahu waktu itu karena di sekolah semua orang percaya bahwa aku indigo, jadi aku dengan pedenya ceplos-ceplos bahas tentang apa-apa yang aku alami ke kakakku. Dan kakakku yang udah mulai terbuka pikirannya karena dia sekolah, maksudku karena dia kuliah di Jakarta, teman-temannya tuh udah open minded semua. Jadi dia kaget, ternyata aku mengalami hal yang sangat luar biasa, dan dia nanya-nanya terus sampai ceritaku tuh habis waktu itu. Dan itu pertama kalinya aku kayak ngerasa bener-bener diperhatiin. Dan sejak itu kalau aku mengalami yang aneh-aneh, aku pasti cerita ke kakakku, karena cuma dia yang nerima aku, dan dia yang benar-benar kayak ngedengerin gitu loh. Karena waktu itu kan aku agak terhalang untuk komunikasi dengan mamahku. Sebenarnya sama, dia tuh juga perhatian, tapi karena kan jarak kita jauh dan jarang telepon juga, jadi aku lebih cerita ke kakakku, dan didukung juga sih, maksudnya disupport, diterima lah gitu. Terus aku ngeblank ya. Jatuh mate. Tadi lagi bahas apa sih? Kok kan cerita ke kakak. Terus apalagi kok jadi ngeblank sih? Oh, tapi yang paling bikin kesel itu ketika aku udah kuliah, dan waktu itu awal COVID itu kan ketika menjelang libur kuliah, jadi aku nggak bisa pulang. Nah, ketika aku nggak bisa pulang itu, papaku ada kegiatan relawan di sebuah tempat angker. Jadi dia itu ngebantu komunikasi di sana, dan ngebantu kayak kegiatan kemah-kemah anak sekolahan lah gitulah. Nah, itu banyak yang kesurupan di sana, dan dia cerita sempat ditantang untuk uji nyali sama temennya. Dan di situ dia baru kayak
percaya tentang hal-hal gaib semacam itu. Dan dia cerita ke aku panjang lebar, dan aku kayak gak tahu kenapa ya, aku ngerasa kayak kesel. Kayak dari dulu tuh aku udah cerita, tapi dia tuh gak pernah nganggap serius. Dan ketika dia akhirnya ngalami sendiri, dia baru percaya. Tapi dia percaya pun karena dia alami sendiri. Dia gak percaya yang aku alami, dan dia tetap kekeh menganggap apa yang aku alami itu semuanya murni halusinasi. Kayak itu ngeselin banget gak sih? Dan sejak itu aku jadi kayak mikir, mungkin emang sampai kapanpun aku gak bakal dipercaya sama papaku. Ya karena latar belakangku memang anak broken home yang mentalnya rusak. Jadi apapun yang aku katakan gak akan dipercaya. Di cerpen-cerpen yang aku bikin juga aku sering menuliskan di bawah kan, kalau aku bilang sesuatu ke papaku percuma, karena dia cuma bakal menyalahkan aku, karena emang seperti itu. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Umur 21 tahun pun masih seperti itu. Kayak orang bilang itu ada kayak akar kepahitan atau ada something, harus belajar mengampuni dan lain-lain. Nggak paham juga sih ketika udah belajar mengampuni dan ketika rasanya udah lepas gitu. Kayak ketika kita memaafkan dengan totalitas gitu kan, biasanya kerasa ada plong di hati kan, dan ketika disakiti lagi kita udah nggak ngerasa sakit lagi gitu loh. Nah itu aku udah pernah alami itu, tapi kok nggak bertahan lama. Itu menurutku aneh sih, kayak ada sesuatu antara aku dan orang tuaku. Mungkin karena emang sesakit itu, karena kan kami dekat ya. Biasanya yang paling menyakiti kan orang yang paling dekat. Tapi sebenarnya nggak dekat-dekat banget sih, lebih dekat hubunganku sama kakakku. Tapi nggak tahu kenapa susah banget untuk menyelesaikan masalah dengan orang tuaku, dan tentang halusinasi itu kayak menyebalkan banget. Apalagi dulu itu aku sering banget kayak memori tuh kecampur-campur, kayak aku nggak bisa membedakan mimpi, kenyataan, halusinasi, dan waktu gitu loh. Kayak aku ngerasa tuh misal jam 3 sore aku lagi main komputer, lagi nonton anime lah misal. Papaku ke depan sambil bawa kopi. Dia berhenti sebentar terus bilang, "Naf, mie kan udah habis, nanti beliin ya di toko langganan." Aku jawab, "Iya, nanti kalau udah selesai nonton anime." Terus papaku ke depan kan. Setelah aku selesai nonton anime, aku nanya ke papa, mau beli mie berapa? Papaku malah nanya balik, beli mie buat apa? Siapa yang bilang mau beli mie? Emangnya mie udah habis gitu kan. Lah aku bingung. Terus ketika aku cek di lemari, ternyata mie-nya itu masih utuh. Dan aku bingung. Ketika aku nanya ke papaku, loh tadi papa minta beli mie, katanya mie udah habis. Papaku langsung bingung, siapa yang bilang kayak gitu? Terus aku bilang, tadi ketika lagi jalan sambil bawa kopi ke depan, papa kan berhenti bentar pas Naf lagi nonton anime. Papaku bingung, papa nggak berhenti. Papa nggak bilang apa-apa, orang papa jalan-jalan terus sampai nyampe ke toko. Pas aku lihat gelasnya sama. Kan gelas di rumah tuh ada banyak. Dan papaku ini satu hari tuh bisa ganti gelas sampai 3 kali gitulah. Dan itu benar-benar membingungkan sih. Dan karena sering kejadian, jadi aku dibilang sebagai anak yang halusinasi. Dan sampai sekarang aku masih bingung sih. Bahkan ketika aku udah pindah ke Jakarta pun kadang-kadang itu masih terjadi antara aku sama kakakku. Kayak kakakku gak bilang apa-apa, tapi aku ngerasa dia tuh bilang suruh apa gitu loh, kayak aneh. Gak mungkin itu dunia paralel kan.